Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? Hai teman-teman semuanya, balik lagi nih sama aku Fitri Auladina. Jadi di video kali ini tuh aku bakal ngejelasin ke kalian tentang 3 siklus dasar akuntansi, yaitu jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Apa sih 3 siklus dasar akuntansi yang aku sebutin tadi? Kita simak ya videonya. Kali ini kita akan membahas 3 siklus dasar akuntansi, yaitu jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo pada perusahaan jasa. Pertama, kita akan membahas jurnal umum. Di sini kita bisa lihat pengertian jurnal umum. Pengertian jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Setelah kita mengetahui apa itu jurnal umum, selanjutnya kita akan membuat kode akun. Kode akun adalah daftar yang sudah dibuat dalam struktur tertentu, terdiri dari rangkaian kode, juga nama akun yang membantu pencatatan akuntansi. Kode akan bisa juga diartikan sebagai penamaan atau penomoran untuk mengklasifikasikan pos atau rekening transaksi. Bisa dilihat ya, di sini ada nama dan nomor akun dalam perusahaan jasa. Daftar kode akun kelompok aset atau harta perusahaan jasa, ada harta lancar, kas, piutang usaha perlengkapan, deposito bank, iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, ada harta tetap, tanah peralatan, akumulasi penyusunan peralatan, gedung, akumulasi penyusunan gedung. Ada di bawahnya ada daftar kode akun kelompok kewajiban perusahaan, itu menyangkut utang-utang pada sebuah transaksi. Terus ada daftar akun kode modal atau ekuitas. Selanjutnya ada penempatan akun. Penempatan akun itu bisa dijelasin di sini. Ada jenis akun, yaitu aset. Nah, kalau aset penambahan itu ada di debit, kalau ada pengurangan itu di kredit. Yang kedua ada modal. Kalau modal bertambah itu ada di kredit, modal berkurang ada di debit. Untuk selanjutnya kalian bisa baca sendiri yang ada di video ya. Nah, di sini ada bentuk jurnal umum. Di sini ada tanggal, keterangan itu untuk nomor akun, ref itu untuk kode akun, debit dan kredit. Di sini ada contoh transaksi di mana kita menggunakan 8 transaksi ya sebagai contoh soal. Di sini ada dana transarana mendirikan sebuah perusahaan di bidang jasa penyewaan mobil. Adapun transaksi yang terjadi selama 1 bulan Agustus, cara penyelesaiannya atau pencatatan jurnal umumnya. Pada transaksi tanggal 1, dana transarana memulai usaha dengan menginvestasikan uang tunai ke dalam perusahaan sebesar 100 juta. Pada kolom tanggal kita memasukkan tanggal dan bulan dan tahun. Bulan Desember tahun 2018 pada tanggal 1, keterangannya kita tulis kas bertambah di debit dan modal bertambah di kredit. Bisa dilihat di sini itu penulisan modal atau penulisan kredit itu agak menjorok ke sebelah kanan ya. Ini ada contoh di tanggal 4 diterima hasil pendapatan sewa kendaraan sebesar 3 juta. Kita tulis dulu tanggalnya, keterangannya. Akun yang berpengaruh adalah kas dan pendapatan. Kas bertambah di debit, pendapatan bertambah di kredit. Hasil jurnal umum dari ke-8 transaksi yang tadi ya, PT Kita Makmur Desember 2018. Selanjutnya kita ke siklus buku besar. Buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan suatu perusahaan, mencakup segala jenis transaksi mulai dari pembelian, penjualan, hingga transaksi kas. Buku besar ini menciptakan gambaran rinci tentang keuangan perusahaan, memungkinkan pemilik bisnis, manajer keuangan, dan akuntan untuk memahami posisi keuangan dengan baik. Di sini ada bentuk buku besar. Saya menggunakan buku besar Skontro. Bisa dilihat ya. Di sini ada kolom tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, dan
saldo. Di atas kolom ada nama akun dan kode akun. Contoh buku besar dari tanggal 1 dan untuk penyelesaian buku besar ini, jadi kita kumpulin dulu jadi satu, baru kita masukkan ke dalam buku besar. Bagian drive ini di buku besar itu sesuai dengan jurnal umumnya. Jadi kalau misal jurnal umumnya itu ada 2 halaman, ditulisnya JU.2. Di keterangan buku besar ini kita tidak menuliskan nama akunnya lagi ya, tetapi kita nulis posting karena sudah masuk ke dalam buku besar kita. Dan di sini ada hasil buku besarnya teman-teman. Selanjutnya ada siklus ketiga, yaitu neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan akuntansi yang mencantumkan saldo akhir di setiap akun buku besar. Ini berarti bahwa dalam setiap neraca saldo menyajikan total untuk setiap akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Di sini ada bentuk neraca saldo, yaitu beda ya dari jurnal umum dan buku besar yang tadi, 4 kolom doang ya. Yang pertama ada nomor akun atau kode akun, yang kedua ada nama akunnya, debit dan kredit. Nah ini contohnya ya teman-teman. Kalau mau bikin neraca saldo, kita lihat dari saldo akhir buku besar. Nah jadi yang kita ambil itu saldo akhir dari buku besar untuk dimasukkan ke neraca saldo. Nah, jadi neraca saldo itu cuman tinggal memasukkan nomor akunnya, terus keterangan modalnya, saldo akhir di buku besarnya itu berapa, kas di saldo akhir buku besarnya itu berapa. Terakhir ada referensi yang saya gunakan, ada praktikum akuntansi perusahaan jasa dan dagang, penulisnya Dwi Harti. Yang kedua ada akuntansi perusahaan jasa dan dagang, ditulis oleh Made Arimaitriana, Kadek Raiswena, Lulup Endah Tripalupi. Yang ketiga ada pengantar akuntansi yang ditulis oleh Dr. Hairudin SEMM, Dr. Hisnol Jamali SEMSI.